Hai, selamat datang di Bilas Otak Movie Review. Hari ini, saya akan membahas sebuah film fiksi ilmiah berjudul Badlands: Road to Fury. Perhatian, pembahasan mengandung spoiler. Di awal film, kita melihat tanah tandus yang luas. Seorang pemuda bernama Jerome Holm menyatakan bahwa dia belum pernah melihat tanah ini ketika masih hijau, tetapi ayahnya telah melihatnya. Bertahun-tahun yang lalu, itu dulunya adalah rumah bagi beberapa petani yang menanam gandum dan biji-bijian di atasnya. Namun, setelah kekeringan melanda tanah, tidak ada satu tanaman pun yang bisa tumbuh. Sebagian besar petani meninggalkan tempat itu, tetapi ayah Jerome, Ernest, berharap tanah itu kembali hijau. Dia masih percaya bahwa itu hanya membutuhkan air. Tapi di dunia ini, orang saling membunuh demi air. Pada adegan pertama, kita melihat dua perampok mencoba masuk ke sebuah rumah kecil. Sungguh-sungguh menangkap mereka dan membunuh yang pertama. Perampok kedua mencoba meyakinkannya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi terbunuh ketika dia diam-diam mengeluarkan pistol. Putranya, Jerome, bersikeras dia bisa membantunya. Rumah yang dibobol perampok itu memiliki pompa air tua yang berhenti bekerja ketika Ernest mencoba menggunakannya. Tanpa air yang tersisa, ayah dan anak itu berjalan dengan keledai menuju penampung air, orang-orang yang mengambil air dari sumur dalam melalui kesepakatan pemerintah. Ernest menukar pasokan dengan orang-orang itu dengan air. Dia telah berusaha meyakinkan mereka untuk memberinya air untuk mengolah sebagian kecil dari tanahnya selama bertahun-tahun. Namun, para tukang air hanya melakukannya dengan jumlah uang yang tidak mampu dibeli oleh Ernest. Dalam perjalanan kembali, keledai mereka jatuh dan kakinya patah. Dengan terpaksa mereka menembak mati hewan itu. Keduanya kembali ke rumah ke saudara perempuan Jerome, Mary, menyajikan makanan khas untuk mereka. Karena kelangkaan air, kami melihat Maria membersihkan piring dengan tanah. Keesokan harinya, Jerome dan Ernest mengunjungi rumah lelang Sam Lever untuk mendapatkan sesuatu untuk menggantikan bagal yang mati. Di sana, sebuah mesin pembawa robot bernama Simulate Shadow Sim menarik perhatian mereka. Ernest memenangkan pelelangan melawan seorang pria bernama Flame Lever, yang juga merupakan putra Sam. Hubungan Flame dan Mary yang tidak diketahui oleh Ernest dan Jerome. Keduanya kemudian pergi menemui ibu Jerome yang sakit, Catherine Holm. Dia tinggal di rumah sakit terdekat di mana dia bisa berjalan sambil disambungkan ke bingkai khusus. Karena bingkainya terlalu mahal, mereka tidak bisa membawanya pulang. Jerome menghabiskan waktunya dengan ibunya hari itu. Dalam perjalanan kembali, Ernest dan Jerome berhenti di sebuah pompa bensin. Keduanya bertemu pasangan dengan bayi kecil, memohon air. Sang ayah, Robbie, ingin menjual bayi itu karena mereka tidak mampu merawatnya, tetapi Ernest menasihatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantu mereka dengan air. Robbie mengetahui hubungan Flame dan Mary, dan memberi petunjuk kepada Ernest tentang hal itu. Di rumah, Ernest bertanya dengan Mary tentang dia yang sering menyelinap keluar, tetapi dia menyangkal bahwa itu adalah pilihannya dan memberitahu ayahnya bahwa dia membencinya. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Ernest menguncinya di kamarnya dan menutup jendelanya. Suatu pagi, Ernest dan Jerome bangun karena Sim tidak ada di gudangnya. Seseorang telah mencurinya. Ernest menganggap itu Flame dan pergi ke rumahnya, tetapi mengetahui dari Sam bahwa dia telah pergi dengan truk pagi itu ke pegunungan. Ernest kemudian pergi mencarinya ke tukang air, tetapi mereka membuatnya pingsan. Ketika dia sadar kembali, hari sudah malam. Para tukang air menuduhnya mencuri persediaan mereka. Ernest bersikeras bahwa dia tidak mencuri mereka, tetapi pemimpin mereka, Caleb, menyerangnya. Mereka bertarung sebentar, tetapi Ernest berhasil mendapatkan senapannya dan melarikan diri dari sana. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan Flame tidur di jalan dengan Sim di sisinya, jelas bahwa ia telah mencuri mesin dan persediaan tukang air. Ernest mengarahkan senapan ke arahnya, menyandranya, lalu mengikatnya ke mesin. Dia ingin membawa Flame kembali ke tukang air untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dalam perjalanan, Flame membuat komentar tentang Mary, yang membuat Ernest marah. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya merasa haus. Flame membujuk Ernest untuk menggunakan air dari persediaan tukang air. Keduanya duduk untuk minum air dan mengobrol. Flame kemudian mencoba meyakinkan Ernest untuk melepaskannya, dan mereka dapat membagikan uangnya, tetapi Ernest bersikeras agar dia ditangkap.
Ernest lemah dan lemas, dia jelas tidak bisa berjalan 1 mil lagi ke tukang air. Flem tahu ini, jadi dia memukul Ernest dengan batu, membuatnya membenturkan kepalanya ke tebing. Kepalanya mulai berdarah tak terkendali dan pingsan. Ernest bangun untuk dia diikat bukannya Flem. Flem menuangkan air ke mulut Ernest saat dia berteriak. Kemudian, kami melihat Flem tiba di rumah Ernest dengan sepeda motornya untuk mengantar Mary. Dia dengan senang hati berlari ke arahnya. Ernest masih belum pulang, jadi Jerome pergi mencarinya. Dia menemukan mesin itu sendirian di jalan. Ketika dia mencapai tukang air, mereka memberitahu dia tentang kematian Ernest. Semua orang berasumsi bahwa itu disebabkan oleh mesin. Dalam adegan berikutnya, kita melihat semua orang berduka atas kematian Ernest di pemakamannya. Kemudian, Catherine dan anak-anak menangis di ranjang rumah sakitnya. Ketika mereka keluar, Flem mereka di truknya. Setelah kematian Ernest, Flem kini menjadi mentor keluarga. Dia menenangkan Jerome saat dia memukul Sim karena membunuh ayahnya. Kemudian, dia mengatakan kepadanya bahwa Mary sedang mengandung anaknya dan bahwa dia mencintainya. Jerome menerima hubungan mereka. Kemudian pada hari itu, Flem pergi ke tukang air dan berbicara kepada mereka tentang mengirim air ke tanah Ernest. Caleb menertawakan idenya, tetapi bersikap defensif ketika Flem menyalahkannya atas kematian Ernest. Flem juga menunjukkan pisau dengan nama Caleb yang ditemukan bersama tubuh Ernest. Takut dituduh, Caleb setuju untuk mengalihkan air ke ladang mereka. Semua orang senang ketika tanah mendapat percikan air pertama. Flem bekerja siang dan malam untuk menanam gandum di tanah. Beberapa bulan kemudian, mereka tumbuh. Flem menikah dengan Mary dan saat ini tinggal di rumah Ernest bersama Jerome dan Mary. Suatu hari, ayahnya, Sam, dengan beberapa orang dari bank mendekati rumah mereka, mengancam akan mengambil tanah karena hutang Ernest. Hutangnya terlalu banyak untuk dibayar Flem, jadi dia membawa mesin itu dan mendekati temannya Robbie malam itu. Dia tahu tentang niat Robbie untuk menjual anaknya sehingga dia membujuk Robbie untuk ikut dengannya, hanya untuk melihat berapa harga bayi. Namun, sesampainya di sana, Robbie menyadari bahwa Flem diam-diam membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk menjual bayinya. Orang-orang mencoba mengambil bayi itu, Robbie menolaknya dan ditembak mati oleh Flem. Hal ini menyebabkan baku tembak antara dealer dan Flem melarikan diri dengan uang. Namun, mesin SIM tertembak dan rusak. Ini mengaktifkan mode otomatis di mesin yang menyebabkannya kembali ke pabrikannya, Calvin Huyman. Keesokan harinya, Flem membayar bank dari uang yang dia jual kepada anak itu. Jerome berasumsi bahwa uang itu didapat dengan menjual SIM, jadi tidak ada yang curiga. Dalam adegan berikut, kita melihat SIM terlatih-tatih kembali ke Calvin, yang tinggal di seberang perbatasan. Calvin memanggil nomor yang tertulis di SIM dan mencapai kediaman Holem. Dia berbicara kepada Jerome tentang mesin yang kembali kepadanya, yang mengejutkan Jerome, karena Flem telah memberitahunya bahwa dia menjualnya kepada Robbie. Jerome bertanya kepada Flem apakah Robbie menjual bagian-bagian SIM dan entah bagaimana itu dibuat untuk pemiliknya, tetapi Flem kesal padanya karena pertanyaan itu dan menolaknya. Kemudian, dia memberitahu mereka bahwa dia akan bertemu ibunya malam itu, tetapi dia berencana untuk menyeberangi perbatasan untuk bertemu Calvin, pembuat SIM. Kemudian, dia mencapai perbatasan, tetapi penjaga menghentikannya karena dia terlalu muda untuk menyeberanginya. Seorang gadis bernama Anna memanggilnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu cara dia bisa pergi ke sisi lain. Sebagai ganti uang, dia menempatkannya di dalam kendaraan dengan ayam dan mengirimnya ke sana. Mereka bertemu lagi di sisi lain dan berpisah. Jerome kemudian pergi menemui Calvin. Di sana, Calvin menunjukkan kepadanya semua fungsi mesin. Dia juga menunjukkan bahwa mata mesin adalah kamera, yang dibuat untuk menangkap lereng untuk penghijauan. Kamera telah menangkap semua yang dilihat mesin. Jerome memutar rekaman dan melihat waktunya bersama Ernest. Saat dia melewatinya, dia ngeri melihat bahwa Flem adalah orang yang membunuh Ernest. Hari itu, setelah Ernest sadar, Flem mengikatnya ke mesin dan mengarahkan tujuannya ke tukang air. Mesin itu telah menyeret Ernest yang terluka tetapi hidup ke kematiannya. Di akhir video, air mata mengalir di mata Jerome. Di malam hari, dia kembali ke rumah, tetapi tidak mengkonfrontasi Flem tentang apapun. Suatu hari, Flem dan Jerome berburu rusa, setelah itu Jerome menyimpan senapannya, menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya. Saat sarapan, Jerome memberitahu Flem tentang Robbie yang meneleponnya.
Flem terkejut dan menuduh Jerome berbohong, karena dia tahu Robbie sudah mati. Kemudian, Flem menerima surat, yang ditulis oleh Jerome sebagai Robbie. Surat itu meminta Flem untuk bertemu Robbie di tempat yang sama dia telah membunuh Ernest. Dia bingung dengan ini, tetapi dia memutuskan untuk mencari tahu apakah Robbie masih hidup. Kemudian di malam hari, Flem memberitahu Mary yang sedang hamil bahwa dia harus pergi keluar untuk menjual sesuatu. Mary berharap dia beruntung, dan memintanya untuk segera kembali. Ketika Flem mencapai tempat itu, dia memanggil Robbie. Saat dia berjalan, dia jatuh ke dalam lubang dan kakinya patah. Dia berbaring di sana meminta bantuan, ketika Jerome muncul di depannya. Melihatnya di sana, Flem menghela nafas lega dan meminta bantuannya. Namun, Jerome berdiri di sana dengan batu di tangannya. Flem menyadari bahwa dia tahu semua yang terjadi dan meminta maaf kepadanya, mengklaim itu hanya kecelakaan. Dia memohon padanya untuk menyelamatkan hidupnya untuk Mary dan anak mereka, tetapi Jerome tidak mendengarkan. Dia mengarahkan senapan ke Flem dan menembaknya mati. Sudah 2 hari sejak kejadian itu. Mary khawatir tentang suaminya, tetapi Jerome memintanya untuk menunggu lebih lama lagi. Dia telah memutuskan untuk merahasiakan Mary tentang kematian Ernest dan Flem. Mary menyarankan agar mereka membawa pulang ibu mereka, karena mereka sekarang memiliki uang untuk membeli sistem pemerasan yang dia jalani. Film berakhir saat Jerome menghapus semua memori video dari SIM. Demikian pembahasan film fiksi ilmiah Badlands: Road to Fury. Jangan lupa subscribe dan like channel kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.